Ini kemana pada kosong ya? Cuma tersisa 2 orang. Iya Bu, ada yang izin, ada yang tidur Bu. Oh iya. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semuanya berdoa dalam hati agar pembelajaran kita mudah dimengerti dan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu akan absen dulu ya. Amir, mana Amir? Ada Amir? Gak ada Bu, gak masuk. Kemana Amir? Gak tahu Bu, cuma gak masuk dia. Oh, Amir apa ya? Terus Dede kemana? Sakit Bu. Sakit apa? Sakit demam. Demam? Ya Allah, semoga Dede segera cepat sembuh agar bisa belajar lagi bareng kita ya. Dan semua yang teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan disabarkan. Amin. Gipari, Gugum, tidak ada Bu izin. Mana Gugum? Liburan Bu. Ya Allah, masih liburan. Memang masih suasana liburan ya. Ya semoga Gugum di sana sehat ya. Liburannya menikmati. Pulang ke rumahnya juga dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sedikit pun. Sesuai rumah nih. Nanda, mana Nanda? Alhamdulillah, Nanda selalu hadir ya. Iya Bu. Nanda selalu aktif, selalu hadir. Dan semoga Gipari selalu hadir tepat waktu ya. Ya, tadi kita sudah berdoakan semoga teman kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan Allah sabarkan. Sekarang, oh iya, sedikit dulu. Sedikit, ada yang ini maju ke depan sedikit. Sedikitnya tepung pagi siang malam yang dari Gipari. Setuju? Boleh dipakai? Kalau tepung pagi 1 kali ya. Kalau siang, kalau malam. Nah, sekarang kita tepung malam. Tepung pagi, tepung malam, tepung siang. Malam dikurangi pagi. Nggak fokus. Tidur dulu. Tepung siang ditambah pagi. Pagi tambah siang tambah malam. Bayangkan. Oke, coba. Tepung malam ditambah pagi. Pagi ini fokus sama fokus. Deh ya sedikitnya. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi yang bertujuan ya. Judul materinya itu bersih itu sehat. Mau kemana Gipari? Nanti aja. Bentar doang. Jangan kamar mandi. Siap nanti. Oke, kita lanjut ya. Judulnya itu bersih itu sehat. Ada yang tahu apa sih bersih? Tahu nggak bersih itu apa? Tidak kotor. Benar. Bersih itu tidak dekil. Tidak dekil kayak siapa? Nah,
kalian itu harus mengerti apa sih itu bersih. Bagaimana sih cara kita agar bersih? Bersih itu bukan hanya dari badan kita, tapi hati kita dan pikiran kita. Ya, harus bersih. Kalau pikiran udah kotornya enggak? Ada. Seperti siapa? Himari. Masya Allah, Himari. Astagfirullah. Nah, jadi nanti semoga kalian mampu bagaimana cara agar bersucinya. Gimana sih biar kita bersih itu berarti harus bersuci. Nanti gimana sih? Nah, Islam itu gimana memandang kesucian? Kesucian maksudnya suci bersih ya, bukan kesucian ini. Coba sekarang ibu mau nanya. Sekarang di musim apa sekarang? Musim hujan. Kalau musim hujan kita keluar menggunakan alas kaki tidak? Menggunakan tidak? Menggunakan. Kalau misalnya tidak menggunakan, nanti hasilnya bakal kotor. Terus sudah kotor masuk ke dalam rumah nggak cuci kaki, nanti rumahnya kotor. Nyaman tidak? Tidak. Nah, oleh karena itu kalian salah satunya harus menggunakan sendal di musim hujan ini. Terus sendal sepatu juga harus lebih sering dicucinya. Karena apa? Karena kotor juga. Terus kalau saya mau masuk ke dalam rumah, kalian tidak boleh menggunakan alas kaki yang dari luar kecuali emang ada khusus dari dalam. Kenapa? Karena di luar itu banyak kita tidak tahu ya, takut ada najis dari anjing yang sudah lewat atau ada hewan lainnya atau najis lainnya kayak kencing kayak yang lainnya. Nah, jadi kalian itu harus mempunyai alas kaki yang khusus untuk di dalam rumah gitu ya. Nah, kalau misalnya buang sampah, kalian gimana buang sampahnya? Ke sampah. Apa kalau misalnya di gelas dibuang ke kolong meja? Masih ada yang kayak gitu? Jadi nggak ada kolong meja, Bu. Ada, Bu. Dibalik lagi. Buang. Siapa? Nah, kita akan lebih nyaman kelas yang bersih dan sehat atau kelas kotor? Bersih dan sehat. Coba kalau misalnya kita mau bersih dalam diri kita, apa yang akan kita lakukan? Dengan cara apa? Bersih. Seperti mandi. Terus apa lagi? Wudu. Terus ya. Nah, itu cara membersihkan diri yang ada di diri kita. Terus ada juga potong kuku. Nah, itu. Nah, di sela-sela kuku kayak gini itu nanti suka ada kotorannya yang berwarna hitam. Nah, kotoran itu sarangnya penyakit. Kita kan orang Indonesia makan itu pakai tangan. Terus nanti pas makan tangannya masih ada kotoran. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu kotoran kita masuk ke sini. Nah, takutnya nanti kemakan lagi sama kita gitu ya. Makanya itu harus selalu dibersihkan. Terus kalau misalnya bersih badan, pakaian yang bersih, itu kan kita jadi nyaman. Teman-teman kita yang dekat kita juga nyaman. Mereka tidak merasa kena bau kita, kena bau keringat kita, tapi kitanya selalu wangi gitu ya. Terus mata harus selalu dibersihkan pakai tetes mata, boleh tuh. Ada khusus, jadi ada dua, ada yang khusus selalu keluar rumah, ada yang khusus buat yang selalu khusus monitor kayak gitu. Jadi di situ ada dua, ada khususnya. Kalian kan saya sering main handphone harus pakai karena kan mata itu butuh kayak rumah takutnya kayak matanya kotor juga kena dulu. Terus kalau misalnya kita mau sholat juga pakaian harus bersih, tempat harus bersih. Nah, bagaimana cara membersihkan tempat? Dengan cara apa? Disapu, dipel. Terus? Ya, sama. Sedot debu. Ya, di vacuum cleaner. Terus?
Dijilat, diteluk. Nah, jadi diusahakan kalian kalau misalnya ada anak kecil di rumah nih, kalian itu harus memiliki tempat sholat khusus areanya kecil, kan sholatnya terlalu gede ya, areanya kecil khusus, dan si anak kecil itu tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Kenapa? Karena si anak kecil itu masih bisa ngompol di mana-mana, kita udah tahu, walaupun pakai PPS kan kalau sepeda berat pasti tembus gitu ya. Jangankan anak kecil, kita aja sudah besar masih belum bisa buat melihat apakah kita membawa najis atau tidak gitu ya. Makanya diusahakan tempat itu harus bersih. Dan kalau misalnya lebih bagusnya sebelum sholat itu kita buang air kecil dulu, terus baju semuanya diganti kayak baju khusus buat sholat gitu ya. Makanya kenapa laki-laki itu menggunakan baju koko sama samping, karena takutnya baju biasa kaos itu udah kotor, jadi diganti sama baju koko. Terus kalau perempuan mah pakai daster aja yang tipis biar adem gitu ya sholat. Nanti pada saat sholat itu tempatnya itu harus benar-benar bersih ya, karena ada sebuah hadis yang menjelaskan katanya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, Allah itu kenapa menyuruh kita untuk bersih-bersih? Karena Allah itu menyukai dengan kebersihan, dan kebersihan itu indah. Kalau kita bersih, kita lebih dekat kepada Allah. Terus bersih, kalau misalnya kita ibadah juga harus bersih. Jadi Allah mencintai kebersihan, dan terutama bersih itu sehat. Kalau kita bersih, pasti badan kita akan sedikit kemungkinan terkena penyakitnya. Tapi berbeda dengan badan kita yang kotor, lingkungan kita kotor, semuanya itu akan menjadi sumber penyakit buat kita sendiri. Kita tahu nggak? Nah, akan menjadi sumber penyakit. Coba contohnya lihat seperti di sini. Ini bisa kita katakan lingkungan kotor. Di sini itu banyak nyamuk, jentik, banyak lalat, semua di sini. Sedangkan di sini ya banyak sampah. Terus ada apa lagi, Git? Ada rumah. Terus ada jemuran. Nah, coba kita pakai logika. Kalau misalnya di sini itu banyak nyamuk, banyak semuanya beratung di sini hewan-hewan. Kita di sini, terus jemuran juga di sini, terus ada angin, otomatis baunya itu akan terbawa oleh angin. Terus si lalat juga hinggap di baju-baju, sedangkan lalat itu membawa penyakit. Ada sebuah katanya ada yang bilang, katanya kalau misalnya si lalat masuk ke dalam minuman, satu misalnya di lalatnya kecebur gitu ya. Nah, di minuman itu jangan langsung kita buang, tapi karena lalat itu kan punya dua sayap yang satu itu buat ke kanan dan ke kiri membawa penyakit. Nah, lalat yang satunya lagi membawa sebuah obatnya. Jadi kalau misalnya si lalat itu kan suka masih tidurnya di atas air minuman kita tidurin langsung teletin gitu. Iya, katanya gitu kalau misalnya ada dimasukin lagi, jadi biar ditawar obatnya dia langsung di situ. Tapi yang dan ini kan sama kita buang aja gitu. Nah, di sini itu nanti kita tidur, kita akan digigit oleh nyamuk, dan nyamuk itu kalau digigit nyamuk itu nanti menjadi DBD. Nanti juga harus dibawa ke rumah sakit. Kalau DBD kan ribet juga ya, karena BPJS ini. Nah, kita akan nyaman kita tinggal di sini? Enggak. Nah, coba sekarang kita lihat ini apa, ini lingkungan apa? Lingkungan bersih. Coba kita lihat, tidak dilihatnya? Tidak. Nah, sedikit kemungkinan di sini adanya nyamuk ya. Sarang nyamuk kenapa?
apalagi yang apa? Yang kotor seperti ini. Karena yang hitam itu estetik. Enggak gitu konsepnya. Nah, coba lihat. Kita akan lebih nyaman kemana? Ke yang bersih, ke yang kotor? Yang bersih. Saya nyaman ke masa lalu. Coba lagi. Kalau kamu dikasih pilihan, dikasih rumah gratis, tapi di sini di pinggir sungai seperti ini mau tidak? Kamu mau gratis? Enggak. Kamu juga ya. Bisa. Oh. Pasti kamu tidak mau ya, karena di sini nanti tercium aroma Banyak nyamuk, banyak nyamuk, banyak lalat, banyak lalat. banyak semua tuh. Ya, nah, Banyak sampah, ya banyak sampah. masyarakat tuh sama masyarakat. Ya, nah kita akan lebih nyaman tinggal di sini ya. Kita lebih nyaman tinggal di yang hijau-hijau. Kita lihatnya juga lebih indah yang hijau dari kita. Yang hijau, karena yang hitam tidak enak dilihat. Nah, kita akan pasti lebih enak dilihat dan lebih nyaman itu tinggal di yang hijau-hijau. Lalu lihat untuk kebersihan diri anggota badan, apa aja sih yang harus dibersihkan? Salah satunya badan seluruh ya, mandi, kamar gitu. Pertama gigi, kalian suka sikat gigi tidak? Suka. Sehari berapa 5 kali? 5 kali. Kalau contoh nggak boleh banyak-banyak karena teman-teman itu ya bagus. Nanti gigi ini ada yang masih suka sakit gigi? Ada. Aku. Nah, kenapa sakit gigi? Karena jarang dibersihkan. Karena aku 5 kali. Nah, gigi ini juga kalau misalnya digosok gigi itu jangan terlalu buru-buru gitu ya. Nanti akan kena besi dan besinya itu akan berdarah besinya, dan nanti kalian juga akan merasa kesakitan. Selanjutnya yaitu kotoran telinga. Kotoran telinga perlu dibersihkan tidak? Bau tidak? Ya. Bau. Nah, kotoran telinga itu mengandung kotoran ya, jadi harus selalu dibersihkan minimal 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Ya, boleh seminggu sekali. Terus ini sela-sela apa? Leher. Nah, apalagi orang yang badannya besar ya, kan di sini ada lipatan. Iya, kayak mangga. Nah, sini itu ada lipatan dan kita cuma pada hitam ya. Iya. Yang badan gede. Ya, yang hitam. Karena apa, kalau misalnya dia badan besar tuh bisa membersihkan, dia bisa digosok, dibersihkan pakai oil apa gitu. Cuma salah warna hitam. Selanjutnya yaitu di keramas. Sehari berapa kali dibalik? 2. Kali 2 kali. Gak boleh setiap hari keramas teh. Nanti si rambutnya rusak. Minimal itu 2 hari sekali. Jadi macam cewek. Justru cewek yang rambutnya panjang itu yang harus lebih sering dikeramas. Jadi kamu setiap pagi keramas. Oh iya. Terus ada kutunya, awas hati-hati. Ada kutunya, jadi kalau ada kutunya itu kutunya terlalu banyak. Walaupun sering dikeramas. Karena yang kecil gitu ya, karena kecil udah sering dikeramas tapi tetap aja ada kutunya. Terus potong jari, potong kuku jari. Nah, harus selalu dibersihkan minimal seminggu sekali. Ya, cuma itu bagus. Terus kaki nih, sela-sela kaki itu biasanya di sininya. Nah, itu Kalau bukan beda, kalau itu kalau nggak bisa dibersihin, kayak gitu. Nah, si kuku jari itu juga ya. Nah, kuku jari kaki, nah itu juga bisa dibersihkan. Terus muka,
sabun. Air sab. Gayung, gayung. Gayung. Terus Kamar mandi. Mbak, kayaknya di itu kalau nggak bisa harus tempat mandi. Tapi kalau Yang paling penting ya kan. Yang terutama air. sampo. Ya, sabun, sampo, apalagi Odol. yod. Sabun batang buat digorengin. Nah, ibaratnya hebat ya, Iya. mampu menyebutkan alat-alat untuk membersihkan badan ya. Tadi yang utamanya itu apa Gim? Hah? Yang utamanya Air. air. Enggak. Air. Yang utamanya air. Nah, kemarin kita musim kemarau. Gimana cara kita buat mandi buat bersihnya gimana? Hemat. Menghemat. Nah, oleh karena itu kalau misalnya musim kemarau, kalian itu harus berhemat air, tidak boleh dibuang-buang. Nah, kalau misalnya sekarang musim hujan sekarang mah mau apa? Bos hemat-hemat dan hujan setiap hari. Enggak gitu juga, kita harus lihat masih ada daerah yang kekeringan walaupun kita sering hujan seperti ya. Jadi kita tuh harus belajar berhemat air, terus berhemat apa lagi? Supaya apa? Supaya Hemat. ya hemat air kan. Ya, airnya banyak. Amin, kita teh selalu bersyukur. Terus supaya tidak boros. Saya airnya melimpah. Supaya airnya juga bisa. Nah ya. Terus kalau misalnya kita mau mendekatkan diri kepada Allah juga kita harus apa dulu? Bersih atau bersuci. Dengan cara apa? Berwudu. Wudunya gimana nih Pari? Coba praktekin wudunya depan. Nggak mau nanya. Karena gua lagi halangan. Itu bisa praktekin bro. Coba praktekkan wudunya gimana? Sini di sini. So. So, yang pertama cuci apa dulu? Ini apa dulu? Nih, ya. Terus mencuci kedua tang. Nah, terus ketiga line smooth. Berarti kumur. Gimana kumur teh? Tuh, terus keempat kumaha hidup teh. Kadang cuma dikirkeun. Nah, di gini airnya ini terus disedot, digisah gitu. Terus ke selanjutnya mencuci muka berapa kali? 3 kali. Hafal ya caranya. Terus udah muka apa? Tangan. Gimana sampai mana? Sampai atas sih. Mencucinya gimana? Ke atas apa ke bawah gini? Kalau airnya ini apa? Air Dibak. ini kalau air Ya. Terus itu berapa kali? 3 kali. Terus dari itu mencuci apa lagi di pagi? Cuci teling. Nah, terus rambut. 3 kali. Dan rambut. 3 kali semuanya pagi. Terus mencuci teling berapa kali? Siang ini 3 kali. Ya, terus apa lagi? Ada yang ke leher dulu. Ya, maaf, ada yang ke punduk, ada
Biar aktif. Ya, biar aktif. Nah, makasih Gibari, tepuk tangan buat Gibari. Hebat. Silakan duduk lagi. Makasih. Nah, itu kalau misalnya kita ada air. Kalau baju, itu baju gimana dicucinya? Baju menggunakan apa dicucinya? Deterjen. Ya, ada yang utamanya apa? Air. Jadi yang kalau kita bersuci itu yang menggunakan air apa aja? Badan, mulut, dan cuci, membersihkan tempat, semuanya menggunakan air. Dan air juga harus bersih. Ada air yang kotor yang sudah terkontaminasi kayak air yang tadi itu tidak boleh, kecuali kalau yang ngangkat dua bulan boleh 2 bulan. Tapi kalau misalnya yang 2 bulan enggak 2 bulan dulu kalau perlu bawa nggak boleh. ya kalau misalnya Gimana sih? iya. Makasih Gimari. Kok kalah kamu lagi? Ya, maaf, aku juga manusia. Nah, selanjutnya kalau musim kemarau nggak ada air bu, buat wudhunya kemana? Ada yang namanya tayamum. Entah gimana tayamum kita menggunakan apa? Debu, tanah. Terus tangan untuk mana tangannya? Yang bersih, yang tidak ada kotoran. Berarti harus digali dulu si tanahnya, terus nanti yang di dalamnya itu dikeluarin. Nah itu kita nih tata caranya. Niat dulu nggak? Ya. Nah, belajar bareng mana? Oh, ibu. Belajar yang komisi basuh tangan banyak apa? Ini aja kalau bahasa Indonesia bu. Ya bisa ya. Pakai bahasa Sunda atau Indonesia juga bisa. Kalau kita tidak bisa, tidak hafal bahasa Arabnya. Nah ini tata caranya. Yang pertama itu tangan dimasukkan ke dalam tanah. Setelah itu didekatkan keduanya, ditepuk. Dia itu langsung ke muka kita ya. Dia itu lagi melakukan tangan ke tanah lagi, ditepuk lagi, diusapkan ke tangan kita sampai ke siku. Nah itu tata caranya tayamum. Kita tidak tahu nanti ke depannya itu ada air atau tidak. Kalau misalnya di satu kampung itu sudah tidak ada air, di kabupaten itu sudah tidak ada air, baru menggunakan tayamum. Tapi kalau masih ada mah pakai air aja gitu ya. Nah, coba ada yang masih belum paham yang mau ditanya dulu? Udah. Tidak ada semuanya nanti? Berarti. Alhamdulillah. Cuma pelajaran SD bu. Iya. Sini apa lagi? Apa? Nah, satu. Kalina. Nah, terima kasih. Satu kalana. Terima kasih kalian sudah bisa ya. Tadi tujuan kita sudah tercapai. Yang pertama kalian tahu apa itu bersih, bagaimana cara bersuci, bersih apa aja yang harus dibersihkan, bagaimana cara kita wudhu kayak gitu ya. Kita itu harus selalu bersih karena Allah itu mencintai kebersihan. Ya. Apa hadisnya? Kan tadi bu. Apa? Nanti kesempatan. Ya pepatah. Apa? Mana ada mina iman. Mana ada mina iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Iya salah ada.